Kata mereka tahlil kematian 7 hari haram. Mengapa haram? Karena itu budaya Hindu. Nah, di masyarakat Nusantara ini banyak budaya, banyak tradisi. Dan kebanyakan tradisi masyarakat Nusantara ini hubungannya dengan makan-makan. Mengapa dengan makan-makan? Karena negeri kita ini kan negeri yang subur. Yang namanya hujan, apalagi di Pekanbaru, hampir tiap malam gitu. Karena hujan tiap malam ya, negeri kita ini subur, banyak ikan-ikan, banyak hewan ternak, banyak makanan. Produksi makanan negeri kita ini melimpah. Karena produksi makanan melimpah, bangsa kita senang makan. Karena senang makan, bangsa kita ini senang bikin budaya makan-makan. Momen makan-makan. Kalau di Jawa, istrinya hamil dapat 4 bulan, ada kenduri makan-makan. Namanya mapati atau telur-telur. Nanti dapat 7 bulan kenduri lagi. Nah, kalau di sini ada berapa bulan biasanya? 7 bulan ya. Kalau di sana 4 bulan ada. Kalau 7 bulan ini sampai di luar negeri, di Malaysia, Thailand tuh ada 7 bulan. Ini hamil. Setelah lahir nanti ada lagi. Selain akikah. Kalau di Jawa itu selain akikah ada. Kemudian nanti turun ke tanah itu ada lagi. Anak waktunya turun ke tanah, sembelih ayam lagi di Jawa. Saya tahunya setelah pulang dari pondok, dulu nggak tahu. Jadi makan lagi. Nah, jangankan itu kan senang namanya. Susah, bangsa kita ini sedih, susah. Itu makan-makan. Kakeknya meninggal, kenduri makan 7 hari. Padahal kakeknya meninggal. Nanti hari ke-20, hari ke-40, hari ke-100 makan-makan. Ini oleh kelompok Wahabi dibid'ahkan semua. Mengapa? Gak ada dalilnya katanya. Loh, makan-makan dicari dalilnya. Kok makan dibid'ahkan? Kita ini suka makan. Kalau tradisi makan-makan ini memang makan-makan, tradisi makan-makan, tradisi yang sangat Islami sana. Mengapa? Karena sedekah itu dianjurkan tiap hari memang. Tiap hari dianjurkan bersedekah. Badiru bisadaqah. Badiru bisadaqah. Fa innal bala la yatafattah. Segera yang pagi itu bersedekah. Karena musibah tidak akan melangkahnya. Artinya kalau kita bersedekah, musibah gak jadi. Tiap pagi suruh bersedekah. Ini cuma orang tua meninggal bersedekah marah-marah. Rasulullah memerintahkannya, Pak. Ini sedekah. Sedekah ini dianjurkan. Ketika sedekah ini dianjurkan, sedekah kan dianjurkan. Apa kata Wahabi? Ya lah, gak apa-apa lah sedekah untuk orang mati, tapi jangan pakai kenduri, jangan pakai makan, pakai minum. Pakai apa? Bangun masjid. Loh, kita keluarga meninggal suruh bangun masjid. Dari mana uangnya? Memangnya mampu semua bangun masjid? Dan kalau setiap ada orang mati lalu bangun masjid, jadi apa negeri kita ya? Oh, sini bukan Masjidil Haram, mau bikin masjid semua. Ngawur mereka. Dan para ulama kita ini memang ya, merekomendasikan, melegalisir tradisi sedekah, kenduri, makan dan minum. Karena memang di dalam kitab-kitab fikih, kan di sini banyak kajian fikih. Misalnya dalam kitab Minhajul Qadim, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, atau syarah-syarah Minhaj. Kitab-kitab lain di dalam kitab-kitab fikih itu semuanya mengatakan afdhalus shadaqah al-ma. Sedekah yang paling utama nomor 1 adalah air. Ini paling besar pahalanya, air. Mengapa? Ceramah kalau lama gak ada airnya terkadang. Terutama penceramah. Jadi jangan dilupakan ada airnya.
Kalau kamu pendengar gak apa-apa kan minum. Jangan mendengar. Kemudian summa ta'am, di bawahnya air ini makanan. Makan di bawahnya. Memang sedekah paling afdal. Dan kita di negeri kita di Indonesia, makanan ini tidak berat, saudara. Bukan sesuatu yang berat di negeri kita. Karena memang banyak makanan. Yang penting orang mau bersedekah makanan. Ini tradisi kita sebenarnya. Yang banyak ya momen sedekah makan. Nah, mengapa sedekah makan ini sedekah yang paling besar? Sering saya sampaikan di mana-mana. Karena ketika sahabat Sa'ad bin Ubadah ibunya meninggal dunia, oleh Rasulullah SAW disuruh bersedekah untuk ibunya. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'jabu ilaik?" Hadis riwayat Imam Abu Dawud. "Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi?" Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Al-ma'ain." Artinya apa? Sedekah yang paling besar pahalanya air. Mengapa air? Air ini paling banyak dibutuhkan orang. Asal bukan air banjir. Kalau air banjir ingin segera surut. Air ini paling banyak dibutuhkan orang. Kita ini di mana-mana dalam momen apapun pasti butuh air. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bangun tengah malam cari air. Di air paling dibutuhkan. Jadi sedekah paling afdal. Yang kedua, di bawah sedekah air, ini sedekah makan. Mengapa sedekah makan? Karena baginda Rasulullah SAW pernah ditanya, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ya Rasulullah, ayyul Islam khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik? Yang paling baik, paling besar pahalanya, mengantarkan masuk surga. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Tut'imut ta'am," kamu kasih makan. Nah, ngasih makan orang ini amalan paling baik dalam Islam. Cuman kata para ulama fuqaha, levelnya, kelasnya di bawah air. Makanya kalau ada tetangga, kawan lewat depan rumah, ajak singgah. Mengapa? Kasih air. Ya air putih aja. Cuma nanti kalau tamunya agak lama, keluarkan teh. Ternyata masih lama lagi, biar gak ngantuk, keluarkan kopi. Lama lagi, biar gak capek, keluarkan bandrek. Kasih telur, biar tambah semangat bertambah. Nanti masih betah lagi, kita senang, keluarkan makan, ajak makan. Kadang-kadang orang tuh pelit. Mengapa? Waktunya makan, karena ada tamunya gak makan juga. Nunggu tamunya pulang, ada yang nangis. Mestinya tamunya diajak makan, jangan korbankan dirinya. Itu kalau sakit lambung, kambuh itu saudara. Itu bahayanya orang pelit. Nah, ini artinya apa? Islam itu tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Islam ini menerima budaya, menerima tradisi. Termasuk pakaian. Karenanya Islam di Nusantara ini mudah berbaur. Mengapa? Para ulama, para sayyid, para habib dulu terjun ke Nusantara. Pakaiannya langsung berpakaian Melayu, pakaian Jawa, pakaian berbaur memang dengan masyarakat itu. Bahkan dulu orang-orang Arab itu yang di Jawa punya nama-nama Jawa. Nama Arabnya punya, nama Jawanya punya juga. Ya mungkin yang di Melayu punya juga nama Melayunya dulu. Ulama-ulama yang terdahulu punya. Mengapa? Ya karena Islam tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Ketika ulama-ulama kita mengislamkan masyarakat Nusantara, gak ngajak orang Nusantara menjadi Arab. Karena situasinya beda dengan Arab. Orang Nusantara ini kerjanya ke sungai, ke sawah, ke kebun, yang dilewati lumpur. Kalau pakai jubah terus, pakai gamis, repot kerja. Beda dengan di Arab. Di Arab gak ada air, enak pakai gamis.
Karenanya budaya tradisi dibiarkan oleh para ulama. Ini dalil-dalil tradisi dan budaya Nusantara. Memang oleh para ulama dibiarkan. Karena Islam memang tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Nah, kadang-kadang ya orang-orang Wahabi ini ngarang apa? Kata mereka tahlil kematian 7 hari haram. Mengapa haram? Karena itu budaya Hindu. Coba saudara datang ke Bandung, cari orang Hindu yang mati, ada yang tahlilan? Saya sering datang ke Bali, orang Hindu meninggal gak ada baca tahlil, dibakar mayatnya dibuang ke laut. Kok baca tahlil? Kalau tahlil ini berarti orang Islam. Lah bukan itu katanya. Apa kendurinya yang sedekah makan? Loh, makan ini bukan cuma orang Hindu, orang Islam makan juga. Masa makan gulanya orang Hindu? Memangnya orang Arab gak makan? Orang Arab lebih banyak makannya daripada kita. Ini mereka. Ya sebenarnya sedekah makan kematian 7 hari itu bukan budaya. Bisa jadi yang Hindu mengambil dari Arab, dari Islam. Karena Islam ini kan budaya kuat. Karena di dunia ini setelah ditelusuri peradaban dunia rata-rata dari Islam. Coba bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu berapa ribu kosakatanya mengambil dari bahasa Arab. Dunia Islam ini lebih 1000 tahun menjadi negara kuasa di dunia. Berpengaruh terhadap agama-agama lain. Tradisi sedekah 7 hari, sedekah makanan itu dari mana? Dari Mekah. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Kamil Fatawi sampai abad ke-10 tradisi it'amut ta'am selama 7 hari ngasih makan 7 hari berlangsung di Mekah sampai masa beliau. Mengapa? Ini kata Imam As-Suyuti didasarkan pada hadis riwayat Imam Ahmad dalam Az-Zuhd, Imam Abu Nu'aim dalam Hilatul Auliya dari Imam Tawus. Imam Tawus berkata, innal mauta yuftaruna fi quburihim sab'an fakanu yastahibun ayyun anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal diuji di alam kubur selama 7 hari. Ujian dengan malaikat Munkar Nakir itu lamanya 7 hari. Karena ujian alam kubur 7 hari, maka generasi salaf, sahabat dan tabi'in dulu menganjurkan sedekah makan selama 7 hari. Artinya apa? Tradisi selamatan 7 hari itu tidak boleh Hindu. Islam punya juga. Ya mungkin bisa jadi yang Hindu meniru yang Islam. Karena Islam ini pernah menjadi budaya besar selama hampir 12 abad. Selama 12 abad Islam ini menjadi negara berkuasa. Kita ini kira-kira 100 tahunan dari sekarang kalah dengan orang-orang di bawah. Ini orang Wahabi gak teliti. Dan Wahabi ini banyak menganggap tasyabbuh menyerupai agama lain dimutlakkan haram. Itu gak benar saudara. Mereka pakai dalil. Apa dalilnya? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh menyerupai suatu kaum, maka berarti termasuk golongan dari mereka. Orang Hindu bikin kenduri gitu. Hindu kafir. Maka orang Islam yang bikin kenduri 7 hari menyerupai orang kafir. Menyerupai orang kafir berarti haram. Ini kata mereka. Enggak seperti itu. Menyerupai budaya orang di luar Islam ini, kata para ulama, tasyabbuh ya. Tasyabbuh dengan orang di luar Islam itu haram, syaratnya ada 2. Apa saja? Yang pertama, ayyakunal fi'lu madhmuman fi syar'i. Perbuatan menyerupai itu memang perbuatan tercela menurut agama. Itu yang pertama. Kalau nggak tercela nggak apa-apa. Contoh tercela bagaimana? Orang-orang barat pakai tindih. Apa tindih itu? Yang laki-laki pakai anting-anting. Kadang-kadang bibirnya, kadang hidungnya dikasih semua. Itu kan tercela. Meniru itu nggak boleh itu karena tercela. Nggak boleh. Ada yang pakai tindih. Ada.
Nggak boleh tercela itu. Dan orang pakai tendek jangan dibilang calon Imam Mahdi. Nggak benar. Masa seperti itu calon Imam Mahdi? Tak ada di sini. Ada ya. Dan nggak ada begitu. Nggak ada. Imam Mahdi bukan di Indonesia lahirnya, di Madinah lahirnya. Pakai tendek itu perbuatan tercela. Kalau nggak tercela nggak apa-apa. Nggak tercela nggak apa-apa. Kita ini ceramah pakai mikrofon. Ini yang bikin pertama orang Arab apa orang Yahudi? Orang mana? Pakai mic. Orang Yahudi apa orang Arab? Kadang di live streaming pakai HP. Ini produksi Arab apa produksi kafir? Kafir. Tapi orang-orang Wahabi HP-nya bagus-bagus. Tasawuf saudara. Ya gak apa-apa, karena ini bukan perbuatan tercela, gak masalah. Bukan perbuatan tercela. Yang gak boleh itu kalau tercela. Yang kedua, menyerupai budaya agama lain itu haram. Ayyakuna bi qasdi tasyabbuh. Menyerupai itu memang tujuannya menyerupai mereka. Kalau gak ada tujuan begitu gak apa-apa. Kita ini ceramah ya, tabligh akbar pakai mikrofon. Kita ini bukan perbuatan tercela ya, karena kita ngaji. Lagi pula kita pakai ini nggak ada tujuan. Kenapa pakai mic? Ikut orang Yahudi, nggak ada begitu. Kita ini pakai mic ya karena biar enak aja, biar enak.